Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Selamat tahun baru buat semua pemirsa Klavos. Di tahun ini bukalah hatimu, dengarkanlah firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam kemenangan perjalanan tahun 2023. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua, mari kita bersatu dalam doa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami ada di tahun yang baru ini. Kami percaya kami ada di tahun baru ini karena anugerah Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami rindu Bapa berbicara terus bagi hidup kami melalui firman-Mu, sehingga kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin melihat karya-karya-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya ada di tahun 2023. Kita tahu bahwa ketika kita memasuki tahun 2023 semua karena anugerah Tuhan dan atas izin Tuhanlah saudara dan saya ada di tahun 2023. Oleh karena itu ketika kita ada di tahun yang baru ini, tahun 2023, pastikan kita terus membangun kehidupan kita, semakin mengenal Allah di dalam hidup kita dengan baik dan benar. Artinya kehidupan saudara dan saya harus dibangun sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan haruslah sungguh-sungguh, supaya kehidupan saudara dan saya dalam menjalani hari-hari hidup kita di tahun 2023 ini, saya percaya kita akan diberikan kekuatan daripada Tuhan. Bahkan kita akan diizinkan Tuhan untuk mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat bacaan firman Tuhan pada hari ini berkata kepada kita, saya angkat dalam mengawali tahun 2023. Firman Tuhan berbunyi, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Ini merupakan perkataan Tuhan. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Jangan kita menjadi orang-orang percaya memasuki tahun yang baru ini, jangan sampai kita tidak mengharapkan Tuhan dalam hidup kita. Artinya jangan sampai kita tidak mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Saya katakan bagi saudara, tahun 2023 ada masih banyak rahasia dalam hidup saudara dan saya. Pastikan hanya Tuhan yang saudara dan saya andalkan dalam hidup kita. Jangan kita mengandalkan apa yang ada pada hidup kita, karena firman Tuhan mencatat kejahatan yang dilakukan oleh umat Tuhan, umat Israel, yaitu mereka tidak mengandalkan Tuhan. Itu merupakan perbuatan jahat bagi Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan yang adalah sumber air hidup itu, dan mereka akhirnya memiliki atau menggali kolam yang baik bagi mereka sendiri. Tetapi dikatakan firman Tuhan, kolam itu adalah kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Artinya firman ini mau bilang buat saudara dan saya, apa yang kita manusia lakukan dan usahakan dalam hidup kita, semua itu akan menjadi sia-sia kalau Tuhan tidak ada di situ. Oleh karena itu memasuki tahun 2023 ini ingin menjalaninya dalam hidup kita, mari kita belajar andalkan Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Perjalanan keluarga kita, andalkan Dia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, andalkan Dia. Apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, andalkan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Yang harus saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, firman Tuhan harus terus menjadi kehidupan saudara dan saya. Kita mengambil firman menjadi hidup kita, itu yang membuat kita, tandanya kita mengandalkan Tuhan. Kalau saudara orang Kristen tidak suka mendengarkan firman Tuhan, tidak mau dikoreksi, tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan, bagaimana engkau bisa tahu bahwa engkau sementara mengandalkan Tuhan? Itu saja sudah menunjukkan bahwa saudara tidak mengandalkan Tuhan. Karena hanya dengan mendengarkan firman, melakukan firman, maka kita akan tahu pertolongan yang dari Tuhan itu bagi kita. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan dalam hidup saudara dan saya adalah berjalanlah seperti apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau melalui firman-firman-Nya, mari kita lakukan itu dalam hidup kita. Karena itulah tandanya saudara dan saya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang membanggakan apa yang ada pada kita.
Karena ingat, jangan sampai itu kita menggali kolam yang bocor bagi kita sendiri. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan dalam perjalanan di tahun yang baru ini, tahun 2023. Saya percaya firman Tuhan akan terus memberkati saudara dalam perjalanan di tahun 2023 ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk hidup kami dapat terus mengandalkan Engkau di tahun 2023 ini. Engkau tolong kami, beri kami hati yang selalu takut akan Tuhan, hati yang mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.